pada Android maju tiba-tiba hilang BlackBerry. Contohnya dulu pakai BlackBerry segaya nih. Next. Nah jadi sebelum melompat kita harus tahu berapa dalam airnya itu seperti itu. Itu adalah manajemen risiko. Pelantaran lo, ya di mana mau bisa aja, yang untuk bisa aja bisa turun kan? Logika gitu sih. Next. Nah ini barusan paham ya? Nah, ini. Ini itu sebetulnya ada teori angsa hitam yang dipopulerkan oleh statistik. Jadi ada banyak kejadian yang sebetulnya tidak disangka akan terjadi. Jadi suka diabaikan oleh kita. Ya, orang ngerasa itu biasa. Contohnya misalnya ayah letak kecil di dalam sini. Nah, contohnya letak kecil di dalam sini kan ngerasa biasa, tapi itu sadar bahwa itu akan terus-terusan bisa menimbulkan ledakan atau ratakan yang beres. Jadi mitigasi itu bukan untuk mematikan risiko tapi menjinakkan. Jadi pertama itu seperti yang saya cerita, dihindari menurut orang tua ini. Kedua di-reduce, dikurangi. Ketiga ditransfer, keempat diterima. Tadi saya udah ceritanya. Jadi ya cara menghindarinya kalau misalnya sudah di luar etika atau kemampuan perusahaan tidak bisa ya sudah, tidak usah dilakukan, tidak jadi berlayar tadi ya. Tapi kalau misalnya dikurangi itu pelatihan, perbaikan sistem, pilot project. Jadi saat misalnya itu dalam yang mau misalnya dia meletik lagi gitu. Tapi kemudian untuk transfer itu bisa bantuan outsourcing, kemitraan strategis, asuransi atau pengawalan dan lain-lain gitu ya. Next. Kemudian kalau ada peluang yang lebih bagus lagi, itu contohnya kita bisa melakukan eksploitasi. Misalnya untuk tender untuk apa kita bisa minta tambahan tenaga ahli, bekerja sama dengan pihak ketiga atau meningkatkan. Jadi ada tambahan program ya seperti itu. Kemudian next. Nah, jadi yang paling penting dalam melakukan identifikasi risiko ini adalah dibutuhkan inovasi untuk menjadikan peluang. Jadi sesuai jam terbang juga. Jam Charlie mah risiko nyetir itu biasa. Beda tim Dadan banyak diajarkan ke risiko yang beda. Nah, makanya Dadan harus selalu melakukan inovasi, harus selalu belajar nyetir, belajar caranya ini, cara dulu supaya bisa menghadapi risiko sebesar Charlie seperti itu. Itu kompetensinya harus ditingkatkan juga ya. Kemudian ada budaya fail fast, learn fast. Jadi ulah sieun nyobaan. Tapi beda lah orang nyobaan harus pakai ilmu gitu. Charlie lamun danges apa ya? Oke, Dadan tuh bisa maksakan siga cari lah, atau minimal pakai pelindung atau naik motor gitu. Pakai deker terus cilaka gitu ya. Itu. Kemudian jadi yang paling penting di sini adalah yang dipelajari apa yang bisa dipelajari. Ya, bukan siapa yang salah, ulah sibuk silih jalankeun, tapi salahnya di mana? Ya, pokoknya gitu ya. Jadi kalau variabelnya udah terukur, mau saya punya pembaturan di sekolah dulu, sok 4 naik ke lantai berluhur, karena gula balik itu jelma gelo atau non sih. Si hari mereka mau sepatu mau bukan pakai deker pakai najol dulu karena mana itu berisiko. Udah mau pakai pelindung, insya Allah bakal salah betul aja. Alhamdulillah potong sih, guna gitu, maksimal gitu. Kita aja jalan akhirnya tuh jadi direktur di Trans TV. Jadi memang orang pintar, jadi dia bisa memanage resiko seperti itu. Jadi jangan lo bisa ngambil resiko ya itu potensinya hancur atau maju gitu. Next. Jadi ada namanya budaya risk taking behavior, berani mengambil resiko. Nah itu tiap level beda-beda. Lalu ayah orang mah bunga udah mah sih mau, tapi boga kawan kan lebih terlatih nih, lebih itu akhirnya jadi pembalap gitu kan, mengtis dari gitu kan. Nah itu, jadi tapi risikonya terukur. Sama kayak tadi juga ngelakuin itu harus terukur, untuk terukur banyak mau bisa. Nekatnya next. Nah jadi kesimpulannya adalah kalau kita sadar risiko
resiko. Bahasa terjemahan itu di sana resiko yang managing risikonya. Tapi padahal mah sebetulnya lebih ke apa? Managing risiko sebetulnya mah. Itulah keberanian yang terukur. Jadi kata kunci adalah terukur. Perusahaan yang berhasil, berkelanjutan dan sukses adalah yang paling aman, tapi yang paling lincah dalam mengelola ketidakpastian. Ya, beberapa inovasi yang sudah kita lakukan di Ovam agar dipertahankan dan terus diukur ya. Kita sudah melakukan banyak sekali dari mulai perencanaan VFBD, VFBD terus nanti Ayakor, wah segala rupa inovasi yang terbaru sekarang kita continuous fermentasi, konfigurasi dan lain-lain dilakukan secara terukur, disalahkan jadi kunci sukses dan keberhasilan perusahaan kita, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau parkir ke kudu jelas.